Apalagi jenis ikan asin ini nih alot sekali teman-temannya. Ini ya, ini alot sekali nih. Saya bahkan harus mengupasi demikian agar magotnya itu mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, apa kabar ya bro and sis, mbak dan mas semua, apa kabar? Kali ini kita mau membuat postingan tentang pemanfaatan sebuah limbah ya. Jadinya yang sahabatnya masih pemula banget, agar bisa tahu ya bahwasanya maggot itu tidak hanya makan dari limbah-limbahan jenis buah dan sayur saja ya. Bahkan diantaranya seperti judul kita kali ini, pemanfaatan limbah ikan asin untuk pakan maggot. Nah, ini sebelumnya saya akan menjawab dua pertanyaan dari sahabat saya ya, dari subscriber saya. Mas, review dong biopon dari seng talang saat ini. Kalau biopon ya, itu mau dari apa saja sama saja mas ya. Yang penting di situ adalah cara perawatan kita. Hanya saja biopon ini kekurangannya, kalau biopon seng talang ini ketika dia kelebihan beban maka tengahnya itu akan meleot. Untuk itu bawahnya ini harus dikasih kayu yang lurus ya. Dari sana sampai ke sana harus diberi kayu yang lurus supaya datar dan tidak meleot bagian tengahnya. Sama saja ya, ini salah satu yang di biopon seng ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, ketika saya memberikan pakan menggunakan sawi yang saya mix dengan jelantah ya, atau sisa-sisa minyak penggorengan. Saya bingung mas, katanya ada yang bilang kalau sawi itu bikin amoniak tinggi. Nah, ini yang perlu dicermati teman-teman ya, bahwasanya yang bikin amoniak itu bukan dari jenis makanan ya, tapi dari cara kita memberi makan ya. Kalau cara kita memberi makan itu bertumpuk-tumpuk banyak dan tidak habis, busuk, nah dari situlah menimbulkan amoniak ya. Jadi kalau treatmentnya seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, memberi pakan dengan sawi ataupun hijau-hijauan itu harus perlu dicacah dulu ya, dicacah sampai lembut. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui triknya, silahkan klik link di atas berikut ini ya, yang nongol ini. Itu insya Allah sekali pakan akan habis teman-teman ya, sawi itu, kecuali bagian yang kerasnya ya. Kalau bisa bagian kerasnya atau bagian pangkalnya itu dibuang. Itu setahu saya mereka nggak kuat makan itu ya. Jadi kalau dicacah lembut atau bahkan kalau mau digiling ya, kemudian dioplos dengan jelantah seperti itu, insya Allah sekali beri pakan langsung habis ya. Dan itu tidak menimbulkan becek, hebatnya itu ya. Apalagi kalau jenis minyak ini malah membuat maggotnya makin lincah ya, tidak bisa lengket ke media yang mereka diami. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain silahkan komentar di bawah ya, jangan segan-segan, saya akan membalas mungkin di video yang lainnya kalau kurang puas di kolom komentar ya. Nah, buat sahabat yang baru gabung ya, baru nunggu channel ini, mohon dibantu share dulu, kemudian like, serta di subscribe dulu teman-teman ya. Nah, ini saya dapat jipang lagi teman-teman, labu siam, belum saya fermentasi. Ini bagus sekali ya, ternyata difermentasi itu mudah sekali empuk kalau jipang ataupun labu siam ini teman-teman ya. Jadi kalau nemu jangan dibuang ya, kelihatannya saja keras ini teman-teman ya. Memang kalau belum difermentasi nampaknya keras dan akan lama sekali proses pembusukannya. Tapi kita lakukan fermentasi pada sayuran ini, insya Allah 4 hari ini sudah sempurna sekali fermentasinya. Nah, cara fermentasi yang baik dan benar silahkan klik link di atas berikut ini ya. Apa yang akan kita bahas pada kali ini ya, video kali ini ya, yaitu tentang limbah ikan asin. Nah, untuk yang masih pemula banget ya, perlu diketahui bahwasanya maggot itu tidak hanya makan dari sayur, buah-buahan busuk ataupun sampah pasar yang jenis-jenis tersebut ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ikan asin ini juga maggot sangat senang sekali ya, apalagi ini dijamin ada proteinnya, ini lebih bernutrisi, alangkah lebih bagus kalau untuk pakan maggot ya. Jenis ikan asin apa saja mas yang bisa diberikan ke maggot? Hampir semua ikan asin teman-teman ya, hampir semua ikan asin bisa diberikan ke maggot. Alhamdulillah ini saya diberikan limbah ikan asin banyak banget oleh penjual sayur ya, Mas Rijal namanya. Nah, ini jenis ikan asin rebus ini maggotnya sangat cepat kalau makan yang jenis rebus ini, relatif empuk ya, relatif bisa dimakan ini kalau ikan asin jenis rebus ini. Apakah bagian kepalanya juga diberikan mas? Iya ya, kalau saya bagian kepalanya saya berikan, nanti tinggal tengkorak-tengkoraknya saja ya.
kecuali yang lembut-lembut ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa buang atau bisa berikan juga nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih tak singkiri ya. Kalau yang lembut-lembut itu mereka juga bingung makanya. Ini lembutnya, ini lembut keras ini soalnya kalau ikan asin itu. Kok paham banget mas tentang ikan asin ya, tiap hari makannya ikan asin teman-teman ya. Nah ini adalah jenis ikan asin yang sangat asin sekali teman-teman, dan saya kemarin hampir saja menduga bahwasanya maggot ini nggak suka makan ikan asin jenis ini ya, karena lama sekali nggak dimakan-makan ya. Apalagi jenis ikan asin ini nih alot sekali teman-teman ya. Ini ya, ini alot sekali nih. Saya bahkan harus mengupasi demikian agar maggotnya itu mau makan. Nah, tak kirain nggak mau makan kemarin ya, nggak taunya tadi pagi saya lihat semua tinggal duri-durinya saja. Tapi saya harus belah seperti ini ya kalau untuk jenis ikan asin ini, karena alot sekali teman-teman. Saya belah-belah pakai tangan saja susahnya minta ampun ini. Ini kok kebetulan tadi ada yang mudah itu ya. Nah seperti ini ya. Sisiknya dibuang lebih bagus ya, nggak dibuang nggak apa-apa, karena maggot itu bagian tersulitnya saya amati itu adalah bagian sisiknya ini ya. Mereka mau masuk dari sisik ke dagingnya ini sangat kesulitan. Kalau ikan asin yang jenis ini cepat sekali teman-teman ya, mereka makan empuk ini. Nah ini teman-teman ya, saya akan berikan ke maggot. Hati-hati ya, jangan terlalu banyak, mentang-mentang limbah ikan asinnya banyak terus ditumpuk-tumpuk, jangan ya. Nanti kalau lama nggak habis, kalau yang nggak tahan lalat hijau itu paling suka ya jenis ini. Ini sudah limbah, kenapa? Karena jenis ikan asin ini kalau tidak laku dalam kurun waktu yang lama akan dihinggapi lalat hijau ya, dan ada belatungnya. Ini sebagian sudah ada belatung lalat hijaunya ini. Nah buat teman-teman yang tinggal di perkotaan kebetulan dekat dengan agen ikan asin, alangkah sangat beruntungnya ya, karena nanti media teman-teman akan tetap kering, dan tentu saja makanannya itu lebih bernutrisi ya ketimbang buah-buahan kalau jenis ikan-ikanan ini ya. Jadi kita akan berikan ikan asin ini untuk maggot-maggot ini teman-teman ya. Ikan asin ini mau banyak juga sebenarnya, nggak becek ya, cuman ya jangan kebanyakan lah. Kalau kebanyakan takutnya teman-teman nanti risih sama lalat hijau lah, yang inilah yang itu. Tapi sebenarnya walaupun banyak lalat hijau itu tidak mengganggu teman-teman ya, nanti dia hilang sendiri kok ya, nggak usah khawatir sama lalat hijau. Nah mungkin ada yang komentar kalau direndam dulu gimana mas? Sebenarnya bagus ya kalau jenis ikan asin ini direndam dulu, tapi biasanya ikan asin ini kalau direndam setelah itu kita tiriskan sebentar, nanti baunya kayak bangkai ya, mirip-mirip bangkai. Nah dari situ nanti takutnya malah mengundang lalat hijau ya untuk hinggap di sini. Jadi selama bisa diberikan langsung ya berikan langsung saja sih ya. Saya kemarin juga berpikir seperti itu, tapi setelah saya pikir nanti aromanya seperti bangkai, malah lalat hijaunya akan semakin banyak ya. Nah ini jangan salah ya, ikan asin ini nutrisinya tinggi karena asalnya juga dari ikan laut teman-teman ya. Jadi jangan dibuang kalau teman-teman kebetulan tinggal di dekat agen-agen ikan asin, atau bahkan sisa-sisa ikan asin yang di warung itu teman-teman bisa minta ya. Kalau warung saya yakin ada ya, hampir di tempat teman-teman itu ada warung ya. Nah nanti pada akhirnya akan seperti ini teman-teman ya, tinggal duri-durinya atau tulang-tulangnya saja. Nah sampai bersih ya dimakan ya. Nah untuk kucing sendiri teman-teman ya, setahu saya kemarin saya kasih maggot ini, saya kasih ikan asin ini, kucingnya nggak ada yang mau nyolong dari sini ya. Apa takut sama maggotnya atau gimana ya, nggak tahu, apa masih beruntung saja. Jadi perlu diawasi juga ya, apalagi kucing tempat saya ini ada 5 ekor teman-teman, keluar masuk tempat saya ini. Bukan kucing saya tapi rumahnya di tempat saya, tapi nggak ada yang nyolong dari sini kemarin ya. Ada yang berusaha mau nyolong dari kardus. Nah ini ya, wah ini langsung dikerubuti seperti ini teman-teman ya. Ini awet biasanya, nanti sore saja ini belum habis ini, 1 ekor ini biasanya lumayan awet. Nah mungkin ada pertanyaan lagi ya, mas kalau kandungan garamnya apa nggak bahaya untuk maggot?
Kalau sepengalaman saya, sepengetahuan saya nggak masalah teman-teman ya. Mereka nggak mati dengan kandungan garam yang ada pada ikan asin. Yang penting mereka ini makan ya. Nah, kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Mohon like, subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.